Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan hukum Newton lanjutan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penerapan hukum Newton pada lift, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai gerak benda yang dihubungkan dengan tali melalui katrol. Oke, jadi bentuk gambarnya seperti ini teman-teman. Ada massa pertama, kemudian ada benda massa kedua, kemudian dihubungkan dengan tali ya melalui katrol. Jadi benda pertama dengan benda kedua ini dia terhubung dengan tali yang sama teman-teman ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan konsep-konsepnya, bagaimana cara untuk menentukan berapa percepatan antara benda pertama dengan benda kedua dan masing-masing tegangannya ya. Oke, di sini pertama teman-teman ya, kita misalkan dulu bahwa M2 ini dia lebih besar daripada M1. Ini pemisalan teman-teman. Karena nanti di kondisi soalnya mungkin bisa saja M1 yang lebih besar daripada M2. Tetapi konsepnya sama. Tetapi di sini kita misalkan dulu bahwa M2 ini dia lebih besar daripada M1. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambarkan dulu arah-arah gaya yang bekerja. Oke, ini langkah pertamanya. Ini kita tulis dulu teman-teman ya. Langkah pertama adalah kita gambarkan arah-arah gaya yang bekerja pada sistem ya. Ini merupakan salah satu konsep yang harus kita pahami teman-teman ya. Pertama, apa saja gaya yang bekerja pada sistem katrol ini ya. Yang pertama ada gaya berat ya. Gaya berat itu selalu mengarah ke bumi teman-teman. Jadi M1 ini gaya beratnya tetap ke bawah. Oke. W1 ya, dimana pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa W ini kan massa dikalikan gravitasi ya. Karena kita di sini fokus hanya pada benda pertama, maka di sini kita tulis 1 dikalikan gravitasi. Kemudian untuk benda yang kedua, masanya juga sama teman-teman ya. Masanya beratnya ke bawah ya, W2 sama dengan massa benda kedua dikalikan gravitasi. Oke. Kemudian apa gaya berikutnya teman-teman ya? Gaya berikutnya adalah tegangan ya. Tegangan ini ya, ini selalu mengarah kepada katrolnya teman-teman ya. Jadi arah dari tegangan itu dia ke atas, karena katrolnya dia ke atas, maka tegangannya ke atas. Ini untuk tegangan yang pertama ya. Kemudian yang ini untuk tegangan yang kedua. Ini secara sederhana aja kita jelaskan secara pelan-pelan ya, tapi tidak keluar dari konsepnya teman-teman. Oke, ini langkah pertama ya, kita gambarkan arah-arah gaya yang bekerjanya. Kemudian teman-teman, langkah yang kedua adalah kita harus memahami ya arah percepatannya, arah percepatan. Bagaimana cara kita untuk menentukan arah percepatannya? Yang di sini tadi teman-teman, kita lihat pada kondisi soalnya, apakah massa benda kedua itu lebih besar daripada massa benda pertama. Tetapi dalam kasus ini kita hanya memisalkan bahwa M2 ini dia lebih besar daripada M1. Karena kedua benda ini terhubung dengan tali yang sama melalui katrol, ketika M2 ini lebih besar daripada M1, maka secara logika kita bahwa M2 ini dia akan bergerak ke bawah ya, karena dia lebih berat teman-teman. Oke, berarti M2 ini arah percepatannya dia ke bawah. Oke, sementara untuk massa benda pertama dia akan bergerak ke atas. Nah, ini dia teman-teman konsepnya. Makanya langkah kedua ini kita harus memahami yang ini. Kan seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, nah ini yang paling penting sekali teman-teman.
Langkah yang ketiga ini yang harus kita pahami adalah bahwa sistem katrol ini dia bergerak ya. Sistem katrol ini dia bergerak. Kalau sistem katrol ini dia bergerak, maka di dalam hukum Newton kita menggunakan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Ya, ini sudah kita bahas berulang kali bahwa hukum Newton yang kedua itu tentang bergerak adalah yang ini. Ya. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menentukan percepatan yang dialami dari kedua benda ini, dari hukum Newton ini, ya? Konsepnya masih sama dengan bagaimana cara kita menentukan gaya normal kemarin, teman-teman. Ada sigma F. Ya. Sigma F ini kan menandakan bahwa terdapat total gaya-gaya yang bekerja ya pada sistem katrol ini, kan gitu teman-teman. Oke. Apa saja gaya yang bekerja? Ada W2, kemudian ada W1 ya. Kemudian ada T1, ada T2. T1 ini apa? T1 ini adalah tegangannya, teman-teman. Tegangan pada benda pertama, yang ini tegangan pada benda kedua. Oke. Kemudian ya, setelah kita menuliskan persamaannya bahwa sigma F sama dengan M dikalikan A, ya, kita untuk menentukan apakah positif negatifnya, ya, caranya adalah kita lihat ya, ketika arah percepatannya itu dia searah dengan arah gravitasi, ya, maka itu yang akan bernilai positifnya, teman-teman. Nah, contoh sederhananya gini, teman-teman. Tadi sudah kita misalkan bahwa M2 ini lebih besar daripada M1. Maka percepatannya dia akan bergerak ke bawah. Kalau dia bergerak ke bawah, maka dia akan dipercepat. Nah, pada kinematika, kalau dia dipercepat, maka dia positif. Seperti itu. Sementara ketika dia percepatannya dia bergerak ke atas, maka dia akan diperlambat. Konsep pada kinematika digunakan pada dinamika, teman-teman. Jadi jangan lupa. Negatif, otomatis W2-nya dia akan bernilai positif. Kenapa? Karena dia dipercepat. Ya. Sementara percepatan pada benda pertama itu dia diperlambat karena percepatannya bergerak ke atas. Oke, kita dapatkan persamaannya bahwa W2 ini dia positif, kemudian W1-nya dia negatif karena dia diperlambat bergeraknya ke atas. W2 dikurang W1 ya, sama dengan, ingat massa di sini teman-teman ya, jangan sampai salah konsep. Pada katrolnya, pada sistem katrol ini kan terdapat dua massa. Massa benda pertama dengan massa benda yang kedua. Jadi jangan lupa bahwa M ini massa 1 ditambah massa yang kedua dikalikan A. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ya, di sini T1 dengan T2-nya sebenarnya ada teman-teman ya. Di sini, tapi dia akan tercoret. Ya, akan tercoret. Kenapa? Oke, kita jelaskan konsepnya. Jadi di sini kalau kita jelaskan bahwa ini kan W2-nya dia bernilai positif, maka T2-nya dia akan negatif. Kemudian ketika W1 dia diperlambat, ya, T1-nya dia positif, W1-nya dia negatif. Kenapa? Karena arah percepatannya dia searah dengan arah tegangannya dan berlawanan arah dengan arah gaya beratnya. Karena dia diperlambat teman-teman ya, negatif, makanya W1 ini. Jadi T1-nya dia positif searah dengan arah percepatannya. Oke. Jadi kalau misalkan kita tulis W2 itu yang ini ya, W2-nya positif berarti T2-nya negatif. W2 dikurang T2 ya. Dikurang yang ini W1. Oke. W1 kemudian T1-nya yang positif. Ya, ditambah T1 sama dengan massa
benda pertama ditambah massa benda kedua dikalikan A. Jadi sebenarnya awal mulanya itu seperti ini teman-teman. Kenapa kita langsungkan dia seperti ini ya? Ada konsepnya yang harus kita pahami teman-teman. Konsepnya adalah ketika benda pertama dengan benda yang kedua dihubungkan dengan tali yang sama melalui katrol, maka besar tegangan pertama itu sama besar dengan tegangan yang kedua teman-teman. Oke, makanya nanti di sini negatif T2 ditambah T1 itu dia nilainya 0 teman-teman. Kenapa? Karena besar tegangannya sama ya. Ini berlaku ketika benda pertama dengan benda kedua itu dihubungkan dengan tali yang sama. Oke teman-teman ya, dengan tali yang sama melalui katrol. Jadi konsep-konsepnya jangan sampai salah atau kebalik-kebalik teman-teman. Makanya kita dapatkan setelah kita coret yang ini, maka kita dapatkan persamaan yang di sini gitu. Oke. Setelah di sini kan kita tinggal pemindahan ruas ya. Kita di sini hanya untuk menentukan nilai percepatannya ya. Berarti W2 dikurang W1 M1 ditambah M2 ini kita pindahkan ke bawah per M1 ditambah M2 sama dengan A. Ya inilah nilai atau rumus percepatan teman-teman pada benda pertama dengan benda kedua ya. Jadi ini dia rumusnya. Rumus untuk menentukan nilai percepatannya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menentukan tegangannya? Oke. Jadi cukup mudah teman-teman untuk menentukan tegangan pada tali yang sama melalui katrol ya. Karena konsepnya besar tegangan pertama itu akan sama besar dengan besar tegangan yang kedua kan gitu. Jadi kita tidak perlu mencari tegangan pertama atau mencari tegangan yang kedua. Masing-masingnya tidak perlu kita cari. Kita hanya perlu mencari satu tegangan saja. Maka akan otomatis dia tegangannya akan sama gitu. Oke. Caranya sama. Kita menggunakan hukum Newton yang kedua juga teman-teman. Tapi kita fokus kira-kira kita hanya untuk menentukan tegangan itu di benda yang mana ya. Jadi kita tinjau, kita ingin benda keberapa yang ingin kita menentukan tegangannya. Oke, di sini misalkan kita tinjau benda yang kedua, tinjau benda yang kedua. Oke, ini untuk menentukan tegangannya. Persamaannya tetap sama, sigma F sama dengan massa. Karena kita ingin menentukan tegangan pada benda kedua, di sini jangan lupa massa benda yang kedua dikalikan percepatannya. Ya, artinya kita hanya fokus di benda yang kedua, teman-teman, ya. Oke. Persamaannya berarti tadi sudah kita dapat bahwa W2 ini positif, T2-nya negatif ya. Berarti di sini kita tulis W2 dikurang T2 sama dengan massa benda kedua dikalikan percepatannya. Oleh karena itu, ketika ada soal seperti ini yang ditanyakan adalah tegangannya, maka kita harus mendapatkan nilai percepatannya dulu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai percepatan yang ini, kita substitusi ke sini. Ya, dan kita dapatkan nilai tegangannya. Inilah dia persamaannya teman-teman untuk menentukan nilai tegangannya ya. Jadi untuk lebih mudahnya kita buat ke dalam bentuk contoh soalnya. Ini contoh soalnya teman-teman. Jadi di sini ada balok A ya, balok A ini 4 kg. Kemudian balok B ini 6 kg. Disambungkan dengan tali ya, talinya sama melalui katrol yang ditunjukkan pada gambar. Sistem ini mula-mula diam ya. Kalau mula-mula diam berarti kecepatan awalnya, kecepatan mula-mulanya ini sama dengan 0 teman-teman. Dilepaskan ya apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat serta gaya gesek diabaikan ya. Jadi gaya geseknya tidak ada, kemudian massa katrolnya diabaikan juga. Tentukanlah percepatan balok A dan balok B. Oke.
Langkah pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa kita harus melihat mana massa yang lebih berat. Ya, ternyata di sini kasusnya massa benda B itu lebih berat daripada massa benda A. Ya, berarti di sini MB itu lebih besar daripada MA. Kemudian kita gambarkan dulu gaya-gayanya ya. Berarti yang ini adalah WA. Ya, kemudian yang ini adalah WB. Arah tegangannya dia ke atas untuk TA. Kemudian arah tegangan yang B ini juga ke atas ya untuk TB. Oke. Kemudian langkah keduanya kemana arah percepatannya? Ternyata arah percepatannya itu ya massa benda B ini ke bawah. Oke. Ini untuk percepatan pada benda B. Kemudian massa benda A itu percepatannya dia ke atas ya. Ini untuk percepatan benda A. Kenapa? Karena massa benda B ini dia lebih berat ya teman-teman. Oke, untuk menentukannya ya, berarti bisa kita langsung persamaannya sigma F sama dengan massa dikalikan A ya. Berarti WB, karena WB-nya yang positif ya teman-teman ya. Karena yang mengalami percepatannya dipercepat itu pada massa B. Berarti WB dikurang WA sama dengan massa benda B ditambah massa benda A dikalikan A ya. Berarti yang WB ini kan massa kali gravitasi. Gravitasi 10, 6 kali 10 berarti 60. 60 dikurang 4 kali 10, 40 sama dengan massa B-nya 6, massa A-nya adalah 4 dikalikan A ya. 60 dikurang 40 ini adalah 20 sama dengan 6 tambah 4 10 dikalikan A. Oke, berarti di sini kita dapatkan percepatannya adalah 20 per 10 ya. Berarti A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Berarti percepatannya sudah kita dapat ya. Percepatan balok A dan B itu adalah 2 meter per second kuadrat ya. 2 meter per second kuadrat. Kemudian jarak yang ditempuh balok A dan B selama 2 detik ya. Berarti ini berkaitan dengan materi kinematika kita. Jadi materi kinematika jangan sampai lupa teman-teman. Oke. Jadi kemarin tuh di kinematika ada persamaan ya, VT sama dengan V0 plus minus A kali VT sama dengan V0 ditambah 2 AS ya teman-teman. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Kemudian S sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Jadi yang ini bukan yang ini teman-teman, yang ini VT kuadrat, yang ini VT sama dengan V0 A kali S saja teman-teman. Jadi pokoknya di kinematika itu ada persamaannya ya. Ada 3 persamaan yang harus kita pahami ya. Jadi jangan sampai lupa teman-teman. Kemudian di sini jarak yang ditempuh yang ditanya. Jadi kita menggunakan persamaan yang S ini karena kecepatan mula-mulanya adalah 0 ya. Berarti dari sini bisa kita dapatkan S sama dengan V0 dikalikan T ya. Karena dia di sini mula-mula diam kemudian dia bergerak maka ditambah setengah A kalikan T dikuadratkan. S sama dengan V0 nya jelas 0 ya ditambah setengah. Percepatannya sudah kita dapat tadi adalah 2 dikalikan T-nya adalah 2 detik. 2 dikuadratkan ya. Ini 2-nya bisa kita coret, berarti jaraknya adalah 4 meter teman-teman. Karena satuannya dalam bentuk meter ya. Kemudian berapakah besar gaya tegangan tali ya? Berarti kita tadi meninjau benda yang kedua ya. Karena TA ini akan sama besar dengan TB. Ya, ini konsepnya yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, kalau kita tinjau benda yang B ya.
Berarti kita tinjau benda yang B. Tinjau benda B. Oke. Sigma F sama dengan M kali A, ya. Tetap kita menggunakan hukum Newton yang kedua, teman-teman. WB-nya positif. WB-nya positif. TB-nya negatif dikurang TB sama dengan massa B dikalikan A. WB-nya tadi adalah 60. 60 dikurang tegangan pada benda B sama dengan massa benda B adalah 6 dikalikan percepatannya 2, ya. Berarti 60 dikurang tegangan pada benda B sama dengan 12, ya. Berarti di sini kita pemindahan ruas, ya. 60 dikurang 12 sama dengan TB, ya. Yang ini menjadi tanda negatif, yang TB menjadi tanda positif, ya. Kemudian 60 dikurang 12, ya. Berarti ini 10 dikurang 28, 5,1, 48, ya teman-teman, ya. Sama dengan TB. Berarti kita dapatkan tegangannya pada tali, ya. TB sama dengan TA sama dengan 48 Newton. Jadi ini teman-teman caranya, ya. Masih berkaitan juga dengan materi kinematika yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Oke, berarti pembahasan kita mengenai penerapan hukum Newton pada katrol, ya, yang dihubungkan melalui katrol, tali yang dihubungkan melalui katrol cukup sampai di sini, teman-teman. Semoga penjelasan pada video kali ini dapat memahami materi tentang dinamika gerak, ya. See you next time. Kita akan membahas penerapan hukum Newton berikutnya, ya teman-teman. Cukup sampai di sini. See you next time. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees.